Jadi nanti ibu bapak untuk mengetahui kepalsuan kitab Kristen itu, nih buktinya ini banyak sekali ayat-ayat kitab yang palsu. Saya begitu masuk Islam, 8 tahun saya belajar Al-Quran, baca secara otodidak. Bahkan secara diam-diam saya membeli Iqra di pasar, dan saya mulai mengejah setiap kata-kata dalam Al-Quran. Akhirnya saya bisa baca dan berguru kepada seorang ustadz di Kalimantan. 8 tahun saya baca Al-Quran. Jangankan satu kata, satu titik dalam Al-Quran tidak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Kitab Kristen itu tiap hari dirubah, hampir tiap minggu. Matius bilang lompat ke kanan, Markus bilang salto ke depan, Paulus bilang jungkir ke belakang. Bingung kita paham. Panggil saja orang Kristen, tanya kalau ada yang mengerti kitabnya. Nggak ada yang mengerti, karena makna yang tertuang dalam kitab Bible Kristen adalah makna filsafat. Harus ditafsir, dijelaskan secara filsafat. Ketuhanannya pun filsafat. Tuhan turun pangkat jadi orang, orang naik pangkat jadi Tuhan. Dibolak-balik, itu namanya filsafat. Filsafat adalah induk dari semua ilmu. Tapi kalau rumus filsafat spekulatif, tentu bukanlah ilmu pengetahuan, tapi hukumnya adalah hukum halusi. Meja ini terbuat dari kayu, pasti yang buat adalah tukang kayu. Sampai kapanpun meja tetaplah meja ciptaan, dan tukang kayu adalah pencipta. Dipaksa bagaimanapun, artinya ayat-ayat kitab suci dipaksa bagaimanapun, Tuhan jadi orang, orang jadi Tuhan, sampai botak kepala orang kafir tak bisa. Paham kira-kira? Di Islam tak ada yang begitu. Kalau Islam suka menuhankan Isa, lebih dahsyat dari ayat Kristen. Bahkan di Al-Quran dijelaskan, Isa adalah orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Kalau sudah bicara terkemuka di dunia dan akhirat, mudah sekali kalau difilsafatkan menjadi Tuhan. Adakah Al-Quran bisa difilsafatkan? Karena di referensi ayat yang lain dikatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah inilah Al-Quran. Letak eksegesi, etika, logika, estetika ditaruh pada substansi yang benar. Semua konsep turun-turunnya ayat berdasarkan perjalanan sejarah. Kisah tentang Nabi Isa, ibunya Maryam, dijadikan sebagai judul daripada kitab. Realistis, kontekstualis, teologis, sistematis, dan rasional. Inilah kitab suci. Ini yang saya percaya, dan tetap relevan dengan kehidupan zaman sekarang, kehidupan yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Al-Quran itulah sebenar-benar firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar kami masuk Islam dan mengamalkan Islam dengan baik. Bukan orang Islam yang mengislamkan kami sekeluarga. Kalau orang Islam yang mengislamkan kami, mungkin sampai hari ini nggak Islam kami. Karena yang masuk penjara itu kebanyakan orang Islam. Nggak ada nama Matius, Markus, Yohanes, Stefanus, Tetanus, nggak ada. Yang masuk penjara itu kebanyakan orang Islam. Ini tidak bisa diukur secara etika, eksologi. Islam kebenarannya tidak bisa diukur dengan perbuatan akhlak moral daripada umat Islam. Kenapa? Karena ada orang yang beragama Islam kelakuannya kafir. Ada orang kafir kelakuannya Islami. Jadi tidak cocok etika moral pribadi manusia dijadikan landasan mengukur substansi sebuah agama. Agama Islam ini harus diperhatikan dari kitab suci. Orang yang paling layak sebagai panutan contoh bahwa Islam itu benar, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsiran. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan yang baik bagi kamu. Bagi siapa? Yaitu orang-orang yang senantiasa bersyukur dan mengingat Allah. Orang-orang yang mengharapkan yaumil akhir dan yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Jadi ilmu yang paling tinggi dalam Islam itu adalah ilmu bersyukur. Bukan karena dia kiai, bukan dia hafiz 30 juz, bukan dia jago pidato, bukan di kepalanya bersarang ribuan hadis. Orang Islam yang hebat adalah pandai bersyukur. Banyak orang kiai kemudian jadi politikus. Nggak usah contoh jauh-jauh, Pak Maruf Amin itu ulama besar jadi politikus. Nabi katakan waspada, isyaru salasa asnapin minanasi wahum
Waspadalah dengan 3 golongan manusia di antara kawanan umatku. Yang pertama, al ulamaul gofilun, ulama-ulama yang lalai. Yang kedua, wal fuqaraul mudahinun, orang miskin yang sombong. Dan yang ketiga, wal mutasawwifunal jahilun, orang sufi yang bodoh. Itu 3 orang yang harus diwaspadai di dalam Islam. Ulama yang lalai, miskin yang sombong, dan orang sufi yang bodoh. Orang sufi yang bodoh itu dia beribadah tanpa ilmu. Sama dengan saya baru masuk Islam. Begitu masuk masjid, saya sholat tahiyatul masjid 1 rakaat. Ditanya oleh pengurus masjid, sholat apa tadi Pak Yahya? Enggak, sholat biasa. Nah itu jawaban saya, karena baru 3 hari saya masuk Islam. Baru 3 hari, baru selesai disunat, saya ke masjid. Sholat di masjid, cuma 1 rakaat, langsung salam. Salam pun belum tahu, tata cara ibadahnya pun belum, karena baru masuk Islam. Diketawai sama orang-orang, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi di hadapan Allah benar. Bahkan arah kiblat pun pernah saya dan istri salah arah kiblat. Sholat subuh sampai 20 rakaat. Saya pikir makin banyak sujud, makin banyak barokah. Ibu bapak ketawa, kita yang kuliah subuh, tahu arah kiblat, tahu Al-Fatihah hafal, tahu jumlah rakaat, begitu azan subuh, salatu khairum minan naum, 1 meter dari masjid tidak sholat berjamaah, tidak sholat subuh. Siapa yang betul kira-kira? Yang sudah tahu arah kiblat, yang tahu Al-Fatihah, suratul Fatihah dihafal, tapi tidak sholat subuh, dibanding orang baru masuk Islam dari kafir yang sholat 20 rakaat, jumlah rakaatnya salah, kiblatnya pun salah. Mana yang betul di hadapan Allah? Saya berani katakan yang betul adalah mantan kafir yang sholat 20 rakaat. Karena dia belum tahu. Begitu siang hari saya ditegur, pergi ke pasar, beli buku yang warna kuning, tuntunan sholat lengkap 5 waktu. Afdalul a'malu as-sholatu khams. Jadi sekarang bukan tidak bisa sholat, sekarang sudah biasa bertindak sebagai imam. Dalam tempo 1 minggu, 2 minggu, nggak sampai sebulan, sudah berdiri saya di mimbar masjid, bisa khutbah Jumat, khutbah hari raya Idul Fitri, Idul Adha, sampai hari ini. Karena belajar al-ilma bil kasab labin nasab. Ilmu itu dipelajari bukan karena nasab, bukan karena keturunan. Biar juga dari turunan Islam kalau munafik banyak kan sekarang, banyak atau sebanyak, banyak. Bikin kafir berani karena banyak yang munafik di dalam Islam. Itu banyak sekali tuh kiriman video mengaku Islam, nyanyi-nyanyi dalam gereja, bahkan muncul di televisi pakai sorban di kepala, ngaku mau balik. Siapa dia? Mokhtar Ngabalin, Mokhtar Kibulin.